bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai peralatan kantor. Mulai dari definisi, jenis-jenis peralatan kantor, dan contohnya. Materi ini sangat penting untuk teman-teman yang ingin memahami bagaimana peralatan kantor dapat membantu memperlancar pekerjaan kantor. Yuk kita mulai pembelajarannya. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan peralatan kantor? Menurut beberapa ahli, peralatan kantor adalah semua alat yang digunakan untuk memperlancar dan mempercepat pekerjaan kantor. Alat-alat ini dapat bekerja secara mekanis, elektrik, bahkan elektronik. Sebagai contoh, komputer, printer, dan telepon. Mari mengenal apa saja jenis peralatan kantor. Yang pertama, perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor merupakan barang atau bahan yang dibutuhkan dalam pekerjaan kantor. Perlengkapan kantor terdiri dari barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Barang habis pakai yaitu barang yang hanya dapat digunakan dalam satu kali pemakaian saja. Contohnya adalah stop map, kertas HVS, tinta, sticky note, dan lain-lain. Barang tidak habis pakai yaitu barang yang dapat digunakan berulang-ulang dan tahan lama dalam pemakaiannya. Contohnya adalah stapler, gunting, perforator atau pelubang kartu, stempel, dan lain-lain. Stop map yaitu kertas yang digunakan untuk menyimpan dokumen atau surat sehingga lebih rapi dan tidak tercecer. Adapun map Snellhacker yang merupakan map yang terbuat dari plastik dan mempunyai penjepit di tengah. Untuk menyimpan dokumen atau surat dalam jumlah yang banyak dapat menggunakan map besar yaitu ordner. Sticky note yaitu kertas kecil yang digunakan untuk menulis catatan singkat atau sebagai pembatas buku yang di belakangnya terdapat perekat atau lem. Perforator atau pelubang kertas merupakan alat yang terbuat dari logam dan berfungsi untuk melubangi kertas. Stapler merupakan alat untuk menyatukan sejumlah kertas. Staples yaitu isi dari stapler yang merupakan potongan logam berbentuk U untuk mengikat dokumen agar tidak tercecer dan lebih rapi. Untuk membuka, melepas, atau mencabut staples dapat menggunakan alat yang bernama stapler remover. Stempel digunakan untuk mengesahkan dokumen dan membutuhkan tinta untuk menghasilkan suatu cap pada dokumen atau surat. Created using Powtoon. Yang kedua, mesin kantor. Mesin kantor merupakan peralatan kantor yang tidak habis pakai dan memiliki nilai guna yang lebih panjang. Contoh mesin kantor adalah printer, mesin fotokopi, scanner, mesin penjilid, mesin penghancur kertas, dan lain-lain. Printer digunakan untuk mencetak tulisan dan gambar dalam bentuk dokumen. Mesin fotokopi digunakan untuk menggandakan atau memperbanyak dokumen dan dapat digunakan untuk memperbesar atau memperkecil dari ukuran aslinya. Scanner
merupakan mesin kantor untuk mengubah dokumen fisik menjadi digital dalam bentuk file. Scanner membaca, merekam, dan mengambil informasi dari dokumen yang kemudian dapat ditampilkan di komputer dan dapat diambil dalam bentuk file. Mesin penjilid atau binding machine digunakan untuk menjilid atau menggabungkan beberapa dokumen menjadi satu dengan menggunakan spiral. Mesin penghancur kertas atau paper shredder merupakan mesin untuk menghancurkan atau memusnahkan dokumen yang bersifat rahasia dan sudah tidak digunakan lagi. Dengan menggunakan mesin ini, data perusahaan tetap aman dan tidak terjadi kebocoran informasi. Yang ketiga, mesin komunikasi kantor. Mesin komunikasi kantor dapat disebut juga dengan pesawat kantor. Mesin komunikasi kantor merupakan sarana kantor untuk melakukan komunikasi baik secara internal maupun eksternal. Internal di sini maksudnya di lingkungan organisasi, eksternal di sini maksudnya di luar lingkungan organisasi. Contoh mesin komunikasi kantor adalah mesin fax email, HT atau handy talkie, dan telepon kantor. Mesin fax email merupakan mesin komunikasi kantor yang dapat mengirim dokumen sesuai aslinya melalui telepon. Selanjutnya, telepon kantor merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan informasi dari jarak jauh dalam lingkup internal maupun eksternal. Lingkup internal di sini maksudnya dalam perusahaan, eksternal di sini maksudnya di luar perusahaan. Lanjut ada HT atau handy talkie, merupakan alat komunikasi dengan bantuan gelombang radio. Yang keempat, perabot kantor. Perabot kantor merupakan alat untuk menunjang kegiatan administrasi dalam kantor. Perabot kantor biasanya terbuat dari kayu, besi, atau bahan lain yang tahan lama. Contohnya adalah meja, kursi, filing kabinet, rak katalog atau koran, dan lain-lain. Terdapat beberapa meja, yaitu meja karyawan untuk tempat bekerja karyawan, meja pimpinan untuk tempat bekerja manajer, selanjutnya meja resepsionis untuk menerima tamu dan memberikan informasi, kemudian meja meeting yang digunakan untuk rapat atau pertemuan. Selain berbagai macam meja, ada pun kursi untuk karyawan, kursi untuk pimpinan, dan kursi tunggu. Yang kelima, interior kantor atau hiasan kantor. Hiasan kantor menciptakan iklim suasana yang kondusif pada ruang kerja. Hiasan kantor membuat ruang kerja menjadi lebih nyaman dan menarik. Contohnya adalah tanaman hias, vas bunga, dan lampu hias. Demikian video pembelajaran mengenai peralatan kantor dan jenis-jenisnya. Dalam video kali ini, kita sudah belajar mengenai definisi peralatan kantor, 5 jenis peralatan kantor beserta contohnya, mulai dari perlengkapan kantor, mesin kantor, mesin komunikasi kantor, perabot kantor, hingga interior kantor atau hiasan kantor. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman dalam memahami peran penting peralatan kantor untuk membantu memperlancar pekerjaan kantor. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Created using Powtoon.